Baik, selamat pagi. Pada pertemuan pagi hari ini kita adalah mata kuliah pemetaan geologi, di mana ada perbedaan kode atau simbol dengan kurikulum yang 2016. Kemarin mungkin kalian sempat melihat di kurikulum 2016 atau di buku panduan kalian yang 2016, itu ada kode yang berubah, tapi mata kuliahnya tidak berubah, namanya hanya kodenya sini yang berubah. Kalau dulu TGP gitu ya, teknik geologi, nah P itu simbol ada praktikum. Jadi ada praktikumnya, nanti pemetaan geologi ini ada praktikumnya. Jadi kalau di belakangnya ada T, nah itu tidak ada praktikum. Jadi mata kuliah ini adalah pertama saya mengampu mata kuliah ini karena kemarin semester kemarin yang dulu-dulu itu Pak Nurwidi yang mengajar, jadi ini slide-nya masih punya Pak Nurwidi. Saya tinggal meneruskan biar tidak ada perbedaan antara yang dulu dengan yang sekarang. Jadi hanya namanya saja yang saya ganti, tapi materinya masih sama seperti yang punya Pak Nurwidi. Kemudian mata kuliah ini, pemetaan geologi ini 3 SKS. Tetapi di tatap muka ini kita menggunakan 2 SKS. Yang 1 SKS adalah praktikum. Ya, jadi kita hanya pertemuan 2 SKS 100 menit, nanti sisanya adalah 1 SKS-nya praktikum. Dan statusnya mata kuliah pemetaan geologi ini adalah wajib dan dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Nah, ini kurikulum yang baru. Jadi kurikulum 2021 mungkin kemarin sudah disosialisasikan oleh Pak Nurwidi ke kalian. Nah, prasyaratnya untuk bisa mengikuti pemetaan geologi, mata kuliah pemetaan geologi, itu yang pertama adalah geologi lapangan 1. Ya, harusnya kemarin ya kita melakukan geologi lapangan 1. Kemudian tektonika. Kemudian ada mata kuliah stratigrafi, tektonika kemarin, stratigrafi juga kemarin, sedimentologi dulu malah semester berapa itu? Semester 3 ya. Jadi ini yang mendasari mata kuliah pemetaan geologi. Perkuliahan, nah ini 1 minggu 1 kali tatap muka seperti ini sekarang, dan waktunya 100 menit. Karena yang kita pakai hanya 2 SKS. 1 SKS itu 50 menit tatap muka. Kalau 2 SKS ya 2 kali 50 menit, jadi 100 menit. Kalau 3 SKS berarti 3 kali 50 harusnya, kalau tanpa praktikum ya. Seperti kemarin kalian geokimia eksplorasi, itu 3 kali 50 menit. Terus jumlah perkuliahan itu ada 14 kali tatap muka, sebenarnya 16 kali, karena harusnya UTS dan UAS itu terhitung. Tetapi 16 UTS dan UAS itu tidak tatap muka atau tidak pertemuan begini, hanya mengerjakan soal ujian. Jadi praktisnya kita hanya 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan. Nah, kehadiran dosen itu bisa 11 atau 12 kali pertemuan saja. Nah, kalian paling tidak minimal itu 75% dari total kehadiran atau total tatap muka. Ya, kalau 14 kali ya berarti kalian harus hadir paling tidak 11 kali pertemuan. Kemudian apabila kuliah nanti jatuh di hari libur nasional, tanggal merah begitu ya, itu oleh BAAK ada namanya kuliah pengganti. Nah, biasanya kuliah pengganti itu dilakukan seminggu sebelum UTS atau seminggu sebelum UAS. Nah, pengganti itu bisa melalui kesepakatan kita antara saya dengan kalian. Mau diganti kapan? Karena harapan saya ketika jatuh hari libur terus kemudian kita ganti, nanti di akhir-akhir kuliah itu agar kalian bisa berkonsentrasi untuk belajar, mempersiapkan diri untuk UTS atau UAS. Jadi nanti kesepakatan aja kita mau diganti hari apa, gitu ya.
Itu kalau jatuh di hari libur. Kalau enggak di hari libur ya saya usahakan hadir. Saya usahakan hadir dan tepat waktu. Nah, biasanya saya juga men-share tautan itu 15 menit sebelum perkuliahan dan nanti masih saya beri kesempatan 15 menit untuk bergabung. Setelah itu baru tidak akan saya admit kalau untuk masuk di perkuliahan. Dasar penilaiannya ini ya. Jadi komponen yang dinilai itu adalah penugasan 20%, praktikum 20%. Nah, penugasan ini nanti terdiri dari tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas 4-nya menggunakan nilai praktikum. Kemudian nilai UTS dan UAS itu 50%, artinya UTS 25%, UAS 25%, kemudian kehadiran 10%. Nah, ini kami para dosen itu tidak bosan-bosan selalu mengingatkan hal ini agar kalian mempunyai strategi untuk mendapatkan nilai yang baik dan agar bisa lulus di mata kuliah ini. Harapannya para dosen seperti itu, kalian lulus dengan nilai A serta pemahamannya bagus. Jangan hanya mengejar nilai, tetapi juga pemahaman. Nah, ini ya, wajib hadir. Kemudian 75% kehadiran untuk bisa ikut UAS. Nah, apabila kalian sakit, ya sakitnya harus dibuktikan dengan surat dokter. Misalnya sakitnya itu ada ketentuan dari BAK untuk yang bisa ujian susulan, baik UTS maupun AS, harus rawat inap di rumah sakit. Gitu ya, harus rawat inap. Makanya saya mewanti-wanti agar kalian tetap jaga kesehatan, agar nantinya ketika UTS maupun UAS kalian dalam kondisi sehat. Ya. Terus kemudian bisa dilaksanakan ujian susulan apabila mewakili kampus. Ada penugasan dari kampus. Nah, ternyata ketika kalian ditugaskan itu pas bertepatan dengan UTS atau UAS. Nah, itu harus kalian buktikan dengan surat tugas. Prosedurnya, mahasiswa membuat surat permohonan ke jurusan, dilampiri, kalau sakit ya dilampiri rawat inap dari dokter. Kalau ada penugasan dari kampus, dilampiri surat tugas yang menyatakan bahwa kalian pada tanggal sekian mewakili kampus untuk menghadiri acara atau event tertentu. Misalnya ini ada beberapa mahasiswa yang PKM, program kreativitas mahasiswa yang dibimbing Bu Zakia. Misalnya nanti pas monitoring dan evaluasi dari Dikti bertepatan dengan UTS. Nah, itu bisa untuk melakukan ujian susulan. Setelah kalian membuat surat permohonan ke jurusan, nanti jurusan akan meneruskan membuat surat pengantar ke fakultas. Fakultas akan menyurati WR1. Nah, apabila WR1 menyetujuinya, nanti ada disposisi ke BAAK. Nah, dari BAAK akan menyurati ke dosen yang bersangkutan. Nah, barulah ketika dosen yang bersangkutan mendapat surat atau mandat dari BAAK untuk mengadakan ujian susulan, baru nanti antara dosen dengan mahasiswa tersebut menjadwalkan mau kapan untuk ujian susulannya. Ya. Tapi kalau kalian ketiduran gitu ya, itu ya apa namanya, tidak ada ujian susulan. Makanya saya harapkan kalian kondisi sehat terus, jaga kesehatan agar nantinya bisa mengikuti perkuliahan dan bisa mengikuti UTS atau UAS. Terus kemudian mahasiswa wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi selama 1 semester, karena ini mata kuliahnya ada praktikum, nanti tugasnya ada 3. Itu tugas bisa berupa tugas yang saya berikan untuk dikerjakan atau kuis. Nah, itu mengerjakannya di LMS. Kalau kuis di LMS, kalau tugas nanti bisa kalian download di LMS dan diupload jawabannya di LMS juga. Gitu ya. Terus kemudian materi ini semua sudah ada di LMS, tinggal kalian bisa download materi-materinya, baik presentasi ini maupun nanti rekaman. Ini sudah saya rekam, nanti kalau rekamannya sudah selesai, akan saya upload di LMS juga. Jadi kalian bisa
selain membaca, mendengarkan kembali rekaman video agar kalian lebih jelas. Ini kehadiran tadi ya, jadi presensi 10%, artinya kalau kalian hadir 14 kali pertemuan, kalian kehadiran 100%. Sudah mengantongi poin 10. Poin 10. Nah, tinggal nanti penugasan, ini tugas 1 bobotnya kecil 5%, tugas 2 10%, UTS 25%. Terus kemudian tugas 3, setelah UTS nanti hanya ada 1 tugas, itu bobotnya 5%. Nah, tugas keempat ini saya ambilkan dari nilai praktikum. Setelah itu ada ujian akhir semester, itu bobotnya juga 25%. Nah, selain kehadiran tadi, ada beberapa poin untuk menambah nilai. Bagaimana caranya? Ya aktif, misalnya bertanya, berdiskusi, itu ada nilai poin lebih nanti. Misalnya begini, nilai poin lebihnya itu begini. Apabila nanti total nilai kalian, totalnya ya, baik tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, nilai praktikum, UTS, dan UAS, ternyata totalnya itu kalian 59. Nah, saya akan mau ke 60, tinggal sedikit lagi. Nah, itu mungkin nanti akan saya bisa tambahkan. Karena misalnya kalian rajin berdiskusi, rajin bertanya, gitu ya. Atau kalau misalnya nanti ada tugas presentasi, rajin bertanya kepada presenternya, nah itu menjadi nilai tambah bagi kalian. Nah, tugas nanti bisa tugas secara individu maupun kelompok. Nah, tugas individu ya kalian kerjakan sendiri. Kalau tugas kelompok, harusnya dikerjakan bareng-bareng. Kerjasama, bukan yang satu kerja, yang satu sama gitu ya. Jadi kalau misalnya tugas kelompok, nanti presentasi, ya harus semua menguasai. Artinya nanti ketika presentasi harus gantian, ketika ditanya harus bisa jawab, bukan terus jawabnya, oh ini bukan bagian saya, ini bagiannya yang si apa, bukan bagian saya, bukan, tetap harus bisa menjawab. Nah, itu juga nilai tambah nanti ketika misalnya tugas kelompok presentasi seperti itu. Terus kemudian apabila kalian mengumpulkan cepat gitu ya, misalnya tugas saya upload sekarang, terus kalian kerjakan, besok sudah ngupload, nah itu ada nilai tambah lagi, ada poin. Nah, misalnya ternyata setelah saya koreksi, hasilnya 80, tapi karena kalian lebih cepat mengumpulkan, ya mungkin saya tambah, misalnya jadi 84 atau 85, seperti itu. Nah ini tadi ya, secara kelompok, diskusi, wajib bisa menguasai semua, itu tidak, oh ini bukan bagian saya Pak, tapi ini bagiannya yang lain. Terus kemudian tugas itu bisa diperoleh, nah, nanti bisa kalian cari, misalnya kalau saya beri tugas, bisa ke perpustakaan, gitu ya, misalnya untuk review makalah, gitu ya. Terus kemudian bisa cari di media cetak, elektronik, maupun internet. Atau saya beri tugas untuk pengamatan langsung. Nah, karena kondisi Jogja ini pandemi COVID-nya dalam tanda petik sudah melandai, mudah-mudahan nanti bisa ke lapangan. Nah, kalau sudah ke lapangan, misalnya saya beri tugas, kalian pengamatan di lokasi A, apa yang kalian amati di situ. Nah, kalian catat, nanti setelah itu buat laporan, dikumpulkan. Ya, seperti itu. Itu pengamatan langsung. Nah, deskripsi singkatnya untuk mata kuliah dari pemetaan geologi ini menjelaskan atau mempraktekkan pemetaan geologi secara ilmiah dan terencana berbasis kerja geologi di lapangan. Memang basicnya di lapangan. Pemetaan geologi basicnya di lapangan. Kita harus mengambil data dari lapangan, mendeskripsi batuan, menjelaskan urut-urutan batuan, kemudian struktur sedimennya bagaimana, geomorfologinya bagaimana, terus kemudian struktur geologinya. Selain struktur sedimen tadi, apakah ada kekar, apakah ada sesar, gitu ya. Kalau ada kekar ya diukur kekarnya, kalau ada sesar ya diukur bidang sesarnya. Terus kemudian kalau ada garis-garis ya diukur plank dan bearingnya atau tren. Ya. Nah, semua kegiatan ya
dari eksplorasi itu basicnya adalah pemetaan geologi. Hanya memang nanti tertentu. Kalau kita bekerja di emas gitu ya nanti pemetaan geologi tapi khusus untuk alterasi misalnya emas. Kemudian kalau di batu bara ya basicnya pemetaan geologi tapi fokusnya di batu baranya. Kemudian pembelajaran pemetaan geologi ini mengajarkan kepada mahasiswa agar mampu memahami dan mengaplikasikannya dasar-dasar pemetaan geologi. Terus kemudian kita bisa paham, bisa menggunakan peralatan-peralatan geologi. Kemudian serta bisa membaca peta terutama dan data-data geologi lapangan. Data di lapangan kalian amati, kalian catat. Nah, dari kalian amati, kalian catat itu nanti kalian buat dalam bentuk peta. Ya. Tujuannya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat melaksanakan pemetaan geologi mandiri. Jadi bisa melakukan pemetaan secara sendiri. Jadi karena nanti skripsi kalian itu juga sendiri. Saat daerahnya misalnya 9 kilo kali 9 kilo itu harus kalian bisa petakan sendiri. Dan hasilnya adalah peta geologi. Nah, bagaimana caranya? Ya, mulai dari tahap penelusuran pustaka. Jadi sebelum kita ke lapangan, kita penelusuran pustaka. Nah, penelusuran pustaka itu bisa berupa mencari peneliti-peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian di daerah tersebut. Terus kemudian menganalisis peta topografi, menganalisis peta DEM, digital elevasi model, gitu ya. Terus membuat resume dari review tadi. Kemudian perencanaan lintasan. Ya, nanti ketika saya di lapangan, saya akan lewat ini, itu harus direncanakan di tahap penelusuran pustaka ini. Nah, setelah ini baru kalian membuat proposal. Apa proposal itu sebenarnya kerangka acuan kita untuk melakukan kegiatan di lapangan. Jadi nanti ketika di lapangan kalian tidak melebar kemana-mana. Jadi fokus apa yang kalian teliti. Terus kemudian setelah ini baru pengamatan dan perekaman data. Pengamatan ya diamati di lapangan, perekaman itu bisa ditulis di buku lapangan, deskripsi, sketsa, foto, itu namanya perekaman data lapangan. Nah, setelah pengamatan dan perekaman data lapangan ini diolah datanya. Kalau setelah mengukur kekar, ya diolah dengan menggunakan stereonet. Setelah mengukur sesar, ya diukur dengan stereonet bisa, terus kemudian klasifikasinya dengan menggunakan Ricard. Nah, setelah ini semua disusunlah dalam bentuk laporan. Laporan pemetaan geologi. Laporan pemetaan geologi itu wujudnya adalah laporan tertulis serta peta-peta. Nah, itu yang namanya laporan pemetaan geologi. Nah, diharapkan setelah perkuliahan ini kalian mampu melakukan ini semua. Kemudian ada tujuan instruksi khusus. Ini mampu mengenal dan memahami filosofi pemetaan geologi sehingga dapat diterapkan dalam penelitian lapangan untuk pekerjaan kuliah lapangan GL gitu ya, seperti kemarin dasar-dasar GL. Terus kemudian seminar. Nah, kalau misalnya saat ini diberi praktikum, misalnya kalian ada tugas pemetaan, data itu jangan hilang. Siapa tahu nanti ketika kalian mengambil mata kuliah seminar, memakai data-data itu. Jadi jangan hilang. Bisa dipakai data-data yang kalian sudah ambil sekarang, misalnya pemetaan geologi, terus nanti kalian mau angkat untuk di seminar, itu boleh. Asal jangan catatan kalian hilang. Kemudian juga di skripsi. Nah, skripsi itu juga nanti daerahnya bisa berbeda. Kalau praktikum itu hanya untuk latihan, pemetaan mungkin daerahnya kecil, tetapi kalau skripsi itu daerahnya luas, 9 kilo kali 9 kilo sendiri, tapi bisa overlap dengan teman-temannya. Serta sejauh-jauhnya dapat diaplikasikan dalam rangka eksplorasi geologi dalam dunia kerja. Ya seperti saya bilang tadi, ketika kalian sudah paham pemetaan geologi, kalau kalian bekerja itu tinggal fokusnya di mana.
Kalau seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kalian bekerja di perusahaan minyak, itu ya fokusnya pemetaan geologi, kemudian fokusnya di minyak. Oh, minyak harus ada trap misalnya, harus ada batuan induk, harus ada batuan reservoir. Nah, itu yang dicari. Nanti misalnya batuan ini batu pasir, bisa saja ini batu pasir sebagai reservoir. Terus kemudian ketemu batu lempung, warnanya abu-abu gelap gitu ya. Abu gelap, ini mungkin nanti bisa bertindak sebagai batuan induknya. Terus kemudian jebakannya bagaimana? Kalau dari data-data geologi lapangan, dari pemetaan geologi, ini ada struktur antiklin atau struktur kubah di bawah permukaan. Nah, itu bisa sebagai trap. Nah, itu dasarnya ketika kita bekerja adalah pemetaan geologi. Ya, tinggal nanti ketika bekerja lebih enak, kita tinggal hanya fokus di mana yang harus kita cari. Nah, ini kira-kira materinya dari satu semester ya, 14 kali pertemuan. Ini pendahuluan sekarang. Minggu depan kita akan membahas tentang peralatan untuk pemetaan geologi, kemudian ada peta topografi, kompas geologi dan cara pemakaiannya, tahap membuat peta geologi, kemudian pralapangan, metode lapangan. Nah, setelah pertemuan 7 nanti ada UTS. Nah, di sela-sela pertemuan 1 sampai 7 ini ada tugas 1 dan tugas 2 atau kuis 1 dan kuis 2. Setelah itu UTS. Nah, setelah UTS ini ada data lapangan, ada stratigrafi, ada rekonstruksi, kemudian ada teknik penyajian peta, ini ya. Nah, ini 2 kali pertemuan nanti di pertemuan 11. Terus kemudian ada keselamatan kerja, ini sedikit nanti saya singgung, karena ketika kalian bekerja, itu pasti akan menjumpai ini. Kemudian ada etika geologi. Jadi etika-etika yang harus kita lakukan ketika kita bekerja di lapangan. Misalnya kita bekerja di satu daerah yang kita belum pernah ke sana, ya dalam tanda petik kalau orang Jawa itu kulon nuwun, harus minta izin baik ke pamong atau aparat pemerintah di sana, atau misalnya ada ketua adat di sana. Jadi kita tetap harus minta izin ke kedua itu. Secara administrasi kita ke pemerintah setempat, tapi secara adat misalnya kalau di situ ada ketua adat ya kita minta izin agar ketika kita bekerja itu tidak ada halangan apa-apa. Terus kemudian setelah pertemuan ini ada penutup resum dari 14 kali pertemuan. Setelah itu UAS. Nah, di pertemuan 8 sampai 14 ini nanti mungkin ada satu tugas atau satu kuis lagi. Nah, tugas 4-nya nanti saya ambilkan dari nilai praktikumnya. Makanya semua harus dikerjakan, baik tugas-tugas maupun praktikumnya harus kalian ikuti. Berusahalah mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya dan serta paham. Ya, jangan sampai nanti hanya nilainya bagus, tetapi tidak paham ilmunya. Nah, ini ada beberapa buku yang referensi ya. Nah, referensi ada beberapa yang sudah saya upload di LMS. Nah, hanya saja yang ini, yang bukunya Pak Prof. Sukandarumidi ini, pemetaan geologi, ini karena saya tidak punya soft file-nya, saya tidak bisa mengupload. Ini bisa kalian cari di toko-toko buku, terutama misalnya kalau di Jogja ya, Gajah Mada University Press, atau di toko buku yang lain. Di toko buku yang lain ada. Kalau BSN ini, penyusunan peta geologi ini sudah saya upload. Jadi yang ada soft file saya upload di LMS, silahkan download, silahkan diambil gratis gitu ya. Tapi ya tergantung kalian, kalau mau paham ilmunya bisa kalian download dan kalian baca, jangan hanya di-download tapi nggak dibaca. Kemudian ini teknik penyusunan peta, ini terkait dengan layout, ini juga sudah saya upload. Ini sudah mengikuti SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Jadi BSN ini Badan Standarisasi Nasional sudah membuat layout peta berdasarkan SNI. Sudah saya upload dan tinggal kalian download. Nah, kita mulai di pendahuluan. Jadi setiap negara itu pasti punya sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang habis atau tidak bisa diperbarui.
Sumber daya alam yang habis itu ya bahan tambang itu. Semua bahan tambang akan habis. Minyak, gas, emas, perak, tembaga, platina, nikel, bauksit itu akan habis kalau ditambang. Nah, yang tidak habis itu ya sumber daya alam yang bisa diperbarui. Misalnya panas bumi itu bisa diperbarui. Air itu juga bisa. Angin ada terus, ya. Nah, ketika negara-negara mempunyai sumber daya alam ini, bagaimana mengoptimalisasikan? Ya salah satunya dengan menggunakan pemetaan geologi tadi. Di mana lokasi-lokasi yang ada konsentrasi nikel, misalnya. Di mana daerah-daerah di daerah yang ada konsentrasi tembaga. Nah, dasarnya apa? Ya pemetaan geologi. Ya. Karena semua kegiatan manusia ini ya, tidak ada kegiatan manusia yang tidak bersinggungan dengan bumi, baik yang di permukaan maupun yang di bawah permukaan. Nah, kadang sumber daya alam ini masih tersembunyi. Masih tersembunyi itu dalam artian begini, belum tersingkap. Masih tertutup tanah yang tebal, masih tertutup oleh hutan. Nah, itu yang tersembunyi. Nah, bagaimana caranya kita menemukan itu? Salah satunya ya dengan menggunakan pemetaan geologi yang nanti dihasilkan adalah peta geologi. Nah, berbagai informasi tadi, informasi geologi itu adalah kunci. Informasi geologi itu kunci untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Artinya kita bisa gunakan secara optimal. Jangan sampai, oh, dikeruk habis-habisan, nanti ya habis. Gitu ya. Ya dikeruk pelan-pelan agar lifetime-nya jadi lama dan kita bisa gunakan secara optimal. Kemudian dengan pelajari peta geologi, jadi semua peta geologi itu semua informasi geologi ada di situ. Nah, itu tugas kita sebagai seorang geologi mencantumkan semua informasi geologi itu ke dalam peta geologi. Baik sumber daya tambang tadi, bencana geologi, longsor, gitu ya, terus gunung api, nah itu nanti bisa digunakan untuk hal yang lain. Nah, artinya apa? Ketika kita sampaikan semua informasi geologi ke peta geologi, itu pembaca dapat menggunakan informasi-informasi seperti yang kita sampaikan di peta geologi. Misalnya pemerintah daerah itu bisa untuk dasar membuat RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Jangan sampai nanti pemerintah daerah RT/RW-nya ya, rencana tata ruang wilayahnya, oh pemekaran kotanya ini misalnya ke timur, padahal ke timur itu daerah banjir, ke timur itu daerah longsor. Nah, itu kalau tidak ada informasi itu nanti bisa salah RT/RW-nya, rencana tata ruang wilayahnya. Jadi semua informasi di lapangan kita cantumkan dalam peta geologi. Ya, ini baik bahaya tadi atau juga sumber-sumber daya alamnya. Nah, di alam itu ada beberapa sumber yang positif. Jadi sesumber positif di alam itu ada sesumber positif dan sesumber negatif. Nah, kita bahas dulu sumber potensi positifnya. Nah, potensi positif itu bisa berupa bahan galian maupun wisata kebumian. Bahan galian ya termasuk minyak, batu bara, terus kemudian batuan ya. Batuan andesit itu kan bisa ditambang gitu ya, geotermal, terus logam dan non logam gitu. Ini termasuk bahan galian yang positif. Terus kemudian ya wisata kebumian yang sekarang sedang tren gitu ya. Geowisata, misalnya kars, gua, pantai, pengenalan batuan atau pemandangan yang bagus, ini kan. Jadi diharapkan nanti ketika seperti ini, kalau kalian pulang ke daerah, misalnya tidak ada bahan tambang, bahan galian ini, tetapi ada potensi wisatanya, kebumian, bisa kalian kembangkan. Ya, jangan hanya berpatokan pada bahan galian, tapi kalau memang di daerah kalian nanti ada view atau pemandangan yang bagus, nah kalian bisa lakukan itu dengan kondisi-kondisi geologi, misalnya kalian tambahi papan gitu ya, papan informasi terkait dengan kondisi geologi, panoramanya bagus.
Kemudian potensi negatif, ini potensi negatif itu ada endogen dan eksogen. Endogen itu dari dalam bumi, eksogen dari luar. Semua kegiatan yang berasal dari bumi, yang dari dalam bumi kita sebut endogen. Mungkin di geologi dasar sudah pernah kalian pelajari. Itu ada gempa bumi, ada eksplosif ya, letusan gunung api, kemudian ada tsunami. Terus eksogen, tenaga dari luar, itu ada tanah longsor karena ada pelapukan, terus kemudian ada curah hujan tinggi, terus tutupan daerah hutannya sudah gundul, nah itu bisa longsor tanahnya. Kemudian banjir, kemudian ada gerakan tanah, nah gerakan tanah atau gerakan massa ini macam-macam nanti. Ya. Nah, potensi positif dan potensi negatif ini itu juga harus kalian masukkan dalam peta geologi. Nah, tugas kita itu. Nah, kita harus kenali ini, potensi positif tadi dan potensi negatif, agar nantinya kalian bisa mencantumkan di peta geologi. Ini kalau siklus batuan di alam gitu ya, mengapa kok tadi ada potensi positif, potensi negatif gitu ya. Kalau kita lihat asalnya dari magma, kalau magma sampai ke permukaan ya jadi gunung api. Nah, misalnya gunung api ini meletus gitu ya, atau efusif, leleran. Terus kemudian efusif tadi mengalami pelapukan, pelapukan mengalami transportasi, deposisi, sedimentasi akan menjadi batuan sedimen. Terus kemudian ada magma tapi tidak sampai ke permukaan. Ya, tidak sampai ke permukaan, hanya di dalam begitu, terus kemudian tersingkap. Kalau tersingkap dia mengalami pelapukan, kalau melapukan siklusnya mulai jadi batuan sedimen. Atau ketika ini tidak sampai ke permukaan, tetapi dia mengalami tekanan dan suhu yang sangat tinggi, akan berubah jadi metamorf, batuan metamorf. Nah, batuan metamorfnya sendiri kalau tersingkap, dia bisa mengalami pelapukan. Pelapukan, transportasi, deposisi, sedimentasi, kemudian jadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen sendiri itu juga bisa mengalami pelapukan. Mengalami pelapukan. Nah, mengalami pelapukan kembali lagi jadi batuan sedimen. Tapi juga batuan sedimen ini kalau kena tekanan dan suhu yang tinggi, itu juga bisa berubah jadi batuan metamorf. Nah, misalnya batuan metamorf, batuan sedimen, ini kalau terkena panas yang sangat tinggi, itu akan jadi melting kembali, leleh. Leleh jadi magma kembali. Jadi siklusnya hanya muter-muter seperti ini. Di alam. Nah, untuk pengenalannya, mengapa kok bisa timbul potensi positif, potensi negatif tadi ya. Potensi negatif misalnya gempa bumi, terus eksplosi gunung api, terus kemudian ada tsunami. Ini dasarnya adalah tektonik lempeng. Jadi kemarin kalau kalian belajar tektonika, ini adalah kita belajar tektonik lempengnya. Nah, di dalam bumi ini ada namanya arus konveksi. Jadi ini panasnya naik, ini ya. Ketika panasnya naik di dekat permukaan ini, dia mendingin, terus kemudian dia bergerak begini, mendatar. Nah, gerak mendatar ini menyeret ini lempeng samudra ini. Kemudian pada tertentu dia mendingin kembali atau dia mengalami subduksi, dia akan kembali begini. Nah, siklus inilah yang akan nanti membentuk jalur divergen atau pemekaran. Jadi kalau misalnya lempeng yang ini bergerak ke sana, yang ini lempeng bergerak ke sini, dia terbuka di sini yang divergen. Nah, ketika lempengnya bergerak ini menabrak di sini, ini yang kita sebut sebagai jalur konvergen. Nah, di antara divergen tadi, ini ada yang bergeser. Nah, ini yang kita sebut sebagai sesar transform. Nah, kalau di tektonika lempeng, ini divergen, ini ada punggungan bukit-bukit, ini yang kita sebut sebagai mid-oceanic ridge. Kemudian tumbukan ini yang kita sebut sebagai subdaksi, atau kita sebut sebagai treng, atau palung. Nah, di depan palung nanti biasanya ada volcanic arc, gunung api. Nah, gunung api inilah yang tadi eksplosi gunung api. Nah, gempa bumi saya bisa jadi di sini. Ketika dia menabrak di sini, ada getaran, ini yang menyebabkan gempa bumi. Terus kemudian tsunami. Kalau misalnya gempa bumi magnitudenya lebih dari 8, nah bisa terjadi tsunami di sini. Nah, tugas kita yaitu memetakan bahaya atau
menzonasi misalnya bahaya tsunami. Ya, tugas kita seperti itu. Nah, bagaimana menggambarkan itu ya dalam bentuk peta. Peta geologi misalnya peta zonasi rawan tsunami ya atau rawan gempa bumi. Nanti kita lihat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi yang divergen ini bisa juga terjadi gempa-gempa. Ini divergen. Terus kemudian bisa muncul di sini subduksi, ada muncul gunung api, ini letusan gunung api. Nah, di sini bisa gempa bumi juga. Terus kemudian ada tsunami di sini. Ya. Terus ini bentuknya, ini ada sesar transform ini karena ini namanya sesar bergeser ya bisa saja terjadi gempa gitu. Nah, ini kita lihat global gitu ya, secara global di Indonesia. Kita lihat global dulu secara dunia gitu ya. Posisi Indonesia itu di mana? Nah, ternyata posisi Indonesia itu di tengah. Di Tubruk dari timur itu lempeng Samudra Pasifik, di selatan itu Samudra India Australia. Nah, di sini ada lempeng Eurasia, relatif lebih diam. Nah, ketika ini ditabrak, itulah membentuk keunikan sendiri di Indonesia. Terus kemudian potensi-potensi negatif juga ada di Indonesia karena pertemuan tiga lempeng, dan potensi-potensi positif pun juga ada yang di Indonesia. Ini secara global. Nah, ketika tadi ditumbuk dari kiri dan kanan, terbentuk dari jalur volcanic arc gitu ya. Nah, akhirnya terbentuk jalur-jalur mineralisasi yang ada di Indonesia. Ya, jalur mineralisasi ini yang jalur berpotensi membentuk mineral-mineral logam. Nah, bagaimana membuat kok bisa seperti ini? Ya, dasarnya dari pemetaan geologi. Ya, jadi pemetaan geologi. Jadi ini ya jalur mineralisasi yang ada di Indonesia, artinya ini jalur-jalur potensi positif bahan galian, terutama mineral logam. Tapi bisa juga mineral non-logam, misalnya bahan galian industri. Nah, dari tubrukan tadi, itu akan terbentuk volcanic arc tadi ya, nah, jalur gunung api gitu. Nah, jarak antara subduksi dengan gunung api itu bisa pendek atau bisa sempit, tapi bisa lebar. Nah, mengapa kok bisa sempit sampai lebar? Nah, umur. Tergantung dari umurnya si lempeng samudra ini. Serta suhu. Lempeng samudranya ini semakin jauh dari divergennya, ini suhunya semakin rendah, umurnya semakin tua. Makanya dia jalur penunjamnya karena ini sangat berat, sehingga subduksinya ini sangat curam begini. Nah, ketika sangat curam, ini melting, akhirnya dekat. Gapnya antara Palung dengan gunung api itu sekitar 200 km. Tapi bisa saja seperti ini, artinya lempeng ini masih dekat dengan divergen, dengan pemekarannya, kemudian umurnya muda, suhunya masih relatif lebih tinggi, belum mendingin sama sekali. Nah, karena ini ringan, subduksinya ini jalurnya landai. Nah, kalau jalurnya landai, otomatis jarak antara subduksi dengan volcanic arc ini jadi relatif lebar, bisa saja 500 kilo. Ya. Nah, ketika di sini terbentuk volcanic arc, nah ini bahaya gunung api, letusan gunung api di sini. Letusan gunung api. Nah, nanti dari letusan gunung api inilah yang kita bisa bikin zonasi. Zonasi bahaya gunung api. Dasarnya ya dari pemetaan itu. Kita kenali produk-produk letusan gunung api itu penyebarannya sampai si mana. Oh, kalau penyebarannya sangat luas, oh ya ini terdampak abu gunung api misalnya. Atau panas bumi, potensi positif. Ini sumber daya alam yang bisa diperbarui. Karena di Indonesia itu ada 129 gunung api aktif di Indonesia, maka potensi panas bumi di Indonesia sangat tinggi. Jadi gunung api tua yang mempunyai potensi yang sangat tinggi. Nah, ini bisa diperbarui. Bisa diperbaruinya bagaimana? Ya, asal di belakang ada intrusi atau panas, kita bisa injeksi air. Artinya ada terus, gitu ya, selama di bawah sana ada pemanas. Nah, ini pertambangan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kalian bekerja itu fokus. Misalnya nanti bekerja di
perusahaan tembaga gitu ya, kalau kita bekerja di divisi eksplorasi, ya tugas kita adalah pemetaan geologi, tetapi fokusnya nanti di alterasi, alterasinya yang khusus ke misalnya tembaga atau ke batu bara. Ya dasarnya pemetaan geologi, kita ke lapangan, kita ngukur strike dip, tapi fokusnya nanti penyebaran batu baranya. Jadi kalau bekerja sudah enak, nanti bekerja sudah enak, kita hanya tinggal fokus ke apa yang konsentrasinya dari perusahaan tersebut. Nah, di bumi karena ada rotasi gitu ya, ada rotasi bumi, kemudian rotasi ini akan menyebabkan ada sirkulasi udara, udara panas naik, kemudian dingin, akhirnya banyak turun hujan. Nah, karena di Indonesia berada di Khatulistiwa, gitu, hanya ada 2 musim, jadi 2 siklus udara naik dan turun, terus kemudian curah hujan tinggi di Indonesia. Nah, karena ada rotasi bumi menyebabkan angin, terus menyebabkan perbedaan iklim. Nah, pengaruhnya apa terhadap pelapukan batuan? Ya, bisa saja lapuk begini nanti menyebabkan membentuk mineral-mineral yang ekonomis. Ya, misalnya seperti batuan ultra basah, itu kalau dia lapuk, nggak bisa membentuk krom misalnya, krom atau nikel, ya seperti itu. Jadi tugas kita membuat peta tersebut. Atau air, jadi potensi yang bisa diperbarui itu adalah air. Jadi kita bisa tahu. Jadi nanti kita bisa petakan juga di sini. Oh, yang daerah sini perlu dikonservasi, perlu dijaga karena ini sudah gundul. Ini daerah resapan air misalnya. Nah itu yang kita juga bisa lakukan. Nah ini siklus hidrologi. Mungkin kalian kemarin sudah belajar geohidrologi. Ini dari air laut mengalami evaporasi gitu ya, penguapan. Karena penguapan terus ini di sana mendingin berkumpul menjadi titik-titik awan hujan, terus kemudian jatuh. Nah jatuh ke bumi ini bisa run off, aliran permukaan maupun meresap. Nah untuk meresap di sini perlu ada penangkapnya. Ya kalau di sini tidak ada penangkapnya, gundul hutannya ini, dia akan banyak mengalir sebagai runoff atau aliran permukaan. Nah, ketika hujan deras, kalau tidak ada tutupan, runoff-nya tinggi. Nah, inilah yang bisa menyebabkan banjir bandang. Makanya ada beberapa kemarin yang di Indonesia ada banjir bandang. Yang terakhir adalah Masamba. Ya, karena di hutannya di sana sudah mulai gundul, pelapukannya tinggi, terus kemudian ada curah hujan tinggi, gitu ya. Curah hujannya di gunung gitu, di kota misalnya tidak hujan, tapi di gunung sana hujan deras sekali, misalnya 3 hari atau 4 hari hujan terus, akhirnya bisa terjadi banjir bandang nanti dampaknya di sini. Nah makanya tadi pemetaan geologi tadi penting untuk menaruh kota ini tadi, RT/RW tadi, rencana tata ruang wilayah. Jangan sampai nanti jalur banjir bandang, kota ditempatkan di situ. Wah, repot nanti. Banyak korban. Ya. Kemudian secara regional geologi, nanti dari peta geologi pun kita bisa memprediksi atau menginterpretasi paleogeografinya. Dulu itu di mana sih daerah tersebut? Apakah di pantai atau di darat? Di darat itu apakah di gurun? Apakah di sungai? Itu bisa dari peta geologi, informasi itu, terus kemudian nanti ditambah dengan fosil-fosil, baik fosil mikro maupun fosil nanonya. Nah, paleogeografinya akhirnya bisa kita rekonstruksi bumi seperti apa dulu. Akhirnya dulu kan bumi menyatu, akhirnya pecah. Akhirnya terbentuk sekarang benua-benua itu. Dulu benua itu nyambung ya. Antara Afrika dengan Amerika Selatan itu nyambung, terus kemudian dia break up, akhirnya pisah gitu ya. Pisah. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Atau dengan ini tadi, kalau kita pemetaan geologi bisa untuk kita bekerja di perusahaan minyak gitu ya. Nah, kita bisa menentukan tadi petroleum sistemnya. Yang tadi saya sampaikan di awal, oh batuan yang pasir ini bisa bertindak sebagai reservoirnya. Oh batuan induknya ini, batuan lempung ini yang warnanya abu-abu gelap atau mungkin malah hitam, setelah kita analisis total organik karbonnya,
ternyata mencukupi untuk bertindak sebagai batuan induk. Terus kemudian dari pemetaan geologi permukaan, yang ini strike dip-nya kok berlawanan, gitu ya. Yang ini dipnya ke barat, misalnya yang ini ke timur. Oh, setelah kita rekonstruksi, oh ada struktur antiklin nih di bawah. Nah, struktur antiklin, reservoir ada, perangkapnya antiklin, batuan induk ada. Nah, tinggal kita cari migrasinya. Nah, nanti kita belajarnya di geologi minyak bumi. Nah, pemetaan geologi itu bisa pemetaan secara permukaan begini atau bawah permukaan. Nah, kalau yang bawah permukaan bagaimana, Pak? Ya, bisa dibantu dengan menggunakan seismik. Terutama seismik 3D ya, 3D. Kalau 2D itu hanya satu jalur begitu. Nah, kalau 3D nanti ada satu jalur yang barat timur misalnya, terus ada jalur lagi yang utara selatan, terus kemudian kita gabungkan jalur-jalur itu akan membentuk penampakan 3 dimensi di bawah permukaan. Ya, bisa kita lakukan dengan pemetaan. Nah, dari pemetaan-pemetaan itu akhirnya dapat dibuat cekungan-cekungan sedimen, di mana cekungan-cekungan sedimen itu terisi oleh sedimen-sedimen, bisa saja terisi oleh sedimen yang bertindak sebagai batuan induk dan juga bertindak sebagai batuan reservoir. Nah, kalau batuan induknya nanti cukup matang, dia akan migrasi. Migrasinya kemana? Terjebaknya di mana? Batuan reservoirnya apa? Nah, dari situ dibuatlah ini cekungan-cekungan sedimen. Nah, dasarnya bagaimana ya? Dari pemetaan geologi permukaan ditambah dengan pemetaan geologi bawah permukaan. Akhirnya terbentuk cekungan-cekungan. Nah, cekungan-cekungan yang biru muda inilah cekungan-cekungan penghasil minyak dan gas bumi yang sudah produksi di Indonesia. Ya. Terus kemudian yang kuning-kuning ini masih belum ketemu. Dan yang ini yang warna agak pink ini atau ungu ini belum di drill. Jadi ada cekungannya tapi belum dibor, belum pasti. Nah, ini geowisata misalnya. Nah, geowisata pun, ini geowisata bisa saja, ini ada geowisata, ada potensi negatif. Kalau ini daerahnya curam, kalau kalian curam, ini kemungkinan longsor. Ya, kalau kita kembangkan wisata di sini, ternyata di sini curah hujannya tinggi, nanti bisa longsor di sini. Terus kemudian, karena ini di pantai, bisa saja ini bahaya tsunami. Nah, tugas kita nanti mempelajari, membuat misalnya sumur-sumur di sini, kita lihat litologinya ke bawah, apakah pernah terjadi tsunami. Kalau sudah pernah terjadi sampai tsunami, sampai seberapa jauh. Nah, ketika sudah kita tahu seberapa jauh, oh ini bahaya zona 1. Ini kalau ada tsunami ini pasti kena duluan. Yang ini belakangan misalnya. Jadi nanti kita bisa buat peta zonasinya, peta zonasi tsunami, terus kemudian di sini peta zonasi longsor. Selain itu geowisata. Jadi dari sini itu bisa kita buat 3 peta minimal. 3 peta, peta bahaya tsunami, peta bahaya longsor, dan peta wisata. Nah, ini tugasnya kita sebagai seorang geologis membuat peta itu. Nah, itu tadi karena di Indonesia ditumbuk 3 lempeng dari Samudra Pasifik, kemudian India, Australia, dan ini Eurasia, akhirnya apa? Terbentuk jalur gunung api. Ini dari Aceh sana sampai ke Flores. Terus kemudian ini dari Sulawesi Utara ke Filipina. Kalau dulu di SMA mungkin ini sirkum Pasifik gitu ya, karena ini dari Pasifik, putar di Pasifik, ini sirkum Mediterania. Nah, dari gunung-gunung ini apa yang terjadi? Ya bahaya letusan gunung api. Nah, setelah kita tahu seperti ini bahaya-bahaya gunung api, barulah kita bikin peta-peta zonasi. Jadi kalau kalian lihat masing-masing gunung itu punya peta zonasi bahaya letusan gunung api. Ada zona terlarang, ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, bagaimana? Ya, kita tugasnya sebagai seorang geologis membuat itu peta zonasi letusan gunung api. Nah, gempa bumi juga gitu, karena tadi ini kaitannya di sini, gitu ya. Ini adalah volcanic arc, berarti kalau volcanic arc di depannya pasti ada subduksi.
Nah, subduksi potensinya apa? Gempa bumi. Selain gempa bumi, potensinya apa? Tsunami. Ya, tugas kita membuat itu, pemetaan itu. Nah, ini bahaya apa namanya? Kerusakan yang dihasilkan dari gempa bumi. Nah, gempa buminya kalau di darat dia akan sangat merusak begini, tapi kalau di laut akan terbentuk tsunami, tapi dengan magnitud yang tinggi, kekuatannya tinggi, misalnya 8, itu baru bisa terbentuk tsunami. Kalau gempanya kecil, misalnya hanya 5, gitu ya tidak terbentuk. Kemudian ada gerakan massa. Ini gerakan massa juga macam-macam gitu, karena ini lereng asli, ini tanah, longsoran translasi. Terus kemudian ini longsoran rotasi. Perbedaannya yang di sini bidang gelincirnya ini lurus mengikuti bidang perlapisan, tapi materialnya ini tanah, gitu ya. Tapi kalau yang rotasi dia bentuknya lengkung begini, lengkung. Terus kemudian ini yang blok bergerak, ya hampir mirip dengan ini. Kalau ini berupa tanah, tetapi ini bloknya meluncur ke bawah, meluncur ke bawah. Terus kemudian ini rockfall, jatuhan, gitu ya. Terus kemudian yang ini adalah rayapan. Rayapan itu kadang pergerakannya tidak diketahui, tapi kita bisa kenali. Misalnya di daerah kalian, dulu ada tiang-tiang listrik yang awalnya ditanam itu dalam bentuk tegak begini, selang berapa lama, misalnya 1 tahun kok miring gitu ya. Jadi tiangnya itu miring begini, nah itu ada gerakan atau rayapan dari tanah itu. Atau pohon, yang pohon harusnya tumbuhnya tegak begini, tetapi dia melengkung begini. Melengkung, gitu ya. Nah, itu juga tanahnya di situ bergerak, tapi pelan, sehingga nggak ketahuan gitu. Tapi dari pengamatan di lapangan kita bisa tahu. Terus ini mungkin banjir bandang ya. Nah, inilah yang harus kalian plot di peta geologi, gerakan-gerakan massa itu diplot, karena nanti gerakan ini bahayanya kan di bawah sana. Kalau kena area pemukiman, ya bisa saja korbannya jadi banyak. Nah, tugas kita memetakan itu, zona rawan gerakan massa atau peta potensi gerakan massa. Nah, itu tugas kita sebagai seorang geologis. Nah, peta-peta itulah yang nanti berguna untuk pemerintah daerah. Biasanya begitu. Geologi dan manfaatnya. Jadi kalau geologi ini diperlukan di semua bidang. Baik industri bahan galian, pengembangan sumber mineral dan energi, terus kemudian teknologi, prasarana, pembangunan prasarana hidup, pengembangan sumber daya kewilayahan tadi ya, ini baik ke infrastruktur itu juga penting sekali mereka menggunakan peta geologi. Jadi pembangunan jalan, pembangunan bendungan itu data-data geologi sangat penting. Karena jangan sampai misalnya nanti membuat as bendungan yang untuk membendung air itu pas di jalur patahan misalnya. Nah, kalau misalnya pas di jalur patahan, patahannya geser, bendungannya rusak, ya, hancur gitu ya. Nah, itu tugas kita memetakan seperti itu. Terus yang ini pengembangan sumber daya kewilayahan yang tadi RTRW tadi, rencana tata ruang wilayah. RTRW itu bukan rukun tetangga, rukun warga ya, tapi rencana tata ruang wilayah. Kalau di pemerintahan masuknya nanti di Bapeda. Nah, ini peta geologi juga merupakan informasi yang penting dengan kajian potensi dan kendala sumber daya. Ya, sumber daya mineral ini bahan kalian tambang, mineral logam terutama misalnya. Terus kemudian sumber daya energi bisa minyak bumi, batu bara maupun geotermal. Terus kemudian sumber data kewilayahan, ini pengembangan wilayah, potensi dan kendalanya, hidrogeologinya, dan studi lingkungannya. Kemudian kebencanaan geologi, ini untuk mitigasi. Nah, mitigasi, nanti ada mitigasi tsunami, mitigasi gempa, mitigasi gerakan tanah, mitigasi letusan gunung api, gitu ya, mitigasi banjir, itu penting data-data geologi tadi. Artinya apa? Kita geologi merupakan informasi penting jika akan bekerja di sumber daya mineral, energi, sumber daya kewilayahan, atau mitigasi bencana. Nah, bisa saja nanti
kalian, mungkin salah satu dari kalian bekerja di BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BNPB, Bencana Penanggulangan Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, BPBN, gitu ya. Jadi bisa saja nanti kita bekerja di situ. Jadi sebenarnya lahan geologi itu sangat luas. Jadi tidak hanya bekerja di tambang, gitu ya. Di pemerintahan kita juga bisa bekerja di Bapeda, di PUPR, pekerjaan umum dan perumahan, itu, terus kemudian di bendungan, di BPBN tadi, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, terus kemudian di BPPD, ya macam-macam kita bisa, asal kita melakukannya dengan baik. Nah ini jadi data-data geologi itu macam-macam ya, ada mineral, ada petrologi, stratigrafi, paleontologi, dan lain-lain. Nah data-data inilah nanti yang bisa kita lakukan untuk pengembangan sumber daya kewilayahan tadi terkait dengan rencana tata ruang. Nah rencana tata ruang ini biasanya nanti ke geoteknik, geologi tata lingkungan, gitu ya. Ini bisa untuk pengembangan itu. Terus kemudian ke mitigasi. Nah, mitigasi kita harus tahu dulu bencana-bencananya, gunung api atau vulkanologi, kemudian longsor, terus tsunami. Nah, ini mitigasinya. Tapi juga bisa kita pakai geologi itu pengembangan sumber daya mineral tadi, pengembangan sumber daya dan galian logam. Mineral itu bisa logam maupun non logam. Ya, non logam itu ya contohnya misalnya dolomit, batu gamping gitu ya. Itu termasuk non logam. Tapi kalau logam ya emas, tembaga, perak, boksit, nikel, krom, itu ya, itu aluminium, itu adalah sumber daya mineral logam. Atau pengembangan sumber daya energi. Jadi data-data ini bisa kita pakai untuk pengembangan sumber daya energi ke minyak dan gas bumi, batu bara maupun panas bumi. Jadi semua ini yang dipakai aspeknya adalah aspek geologi. Nah, untuk seperti ini bagaimana ya kita melakukan pemetaan geologi. Nah, kondisi geologi permukaan bisa dapat melalui pemetaan geologi tadi, pemetaan geologi di permukaan, kemudian peta geologi permukaan atau surface geology mapping merupakan suatu pekerjaan untuk merekonstruksi kondisi geologi suatu daerah. Hasil pemetaan geologi berupa peta geologi. Nah, peta geologi itu apa? Peta geologi adalah suatu peta yang menampilkan penyebaran dan susunan seluruh lapisan-lapisan batuan, serta kontaknya antar satuan batuan, dan juga struktur geologi daerah tersebut. Karena struktur geologi ini juga penting nanti untuk misalnya mitigasi bencana. Kalau sesarnya bergerak, ya jadi bencana. Sama seperti sesar opak, yang dulu ada sesar opak, tapi untuk mitigasinya belum pernah, tetapi ternyata reaktivasi, pengaktifan kembali sesar itu. Sehingga gempa di Jogja pada waktu tahun 2006 muncul dia di sesar opaknya. Dan kerusakannya luar biasa, serta korbannya jauh lebih banyak. Nah, di peta geologi itu bagaimana penggambarannya? Bisa menggunakan warna. Warna di geologi itu sudah baku. Jangan membuat warna tersendiri, gitu ya. Kalau warnanya kuning, itu pasti batu pasir. Warnanya hijau, itu batu lempung. Warnanya biru, itu batu gamping. Warnanya coklat, itu breksi. Warnanya merah, itu batuan beku. Ungu, itu batuan metamo. Jangan bikin warna sendiri nanti. Kalian senang, oh saya senangnya coklat Pak, jadi batu pasir saya coklat, salah. Jadi penggunanya akan kebingungan. Jadi warnanya coklat, tapi keterangannya kok batu pasir gitu ya, membingungkan. Jadi warnanya adalah pakailah warna-warna yang sesuai dengan pembakuan. Nah, selain warna digambarkan dalam bentuk simbol-simbol. Nah, simbolnya bisa strike deep, bisa sesar, bisa sumbu anti clean gitu ya, atau bisa bencana, bahaya bencana, atau bahan galian, itu ada simbol-simbolnya tertentu. Ya, jangan membuat simbol sendiri gitu ya. Jadi pakailah simbol yang sudah baku. Ya, di geologi dimanapun, kalau nanti kalian bikin peta di sini, terus kalian bawa ke luar negeri misalnya, pas waktu misalnya siapa tahu nanti kalian ada yang dapat rezeki,
studi lanjut, misalnya ke luar negeri, kalian bawa petanya ke luar negeri sana, terus kalian buka petanya, orang bule pun tahu begitu. Oh, simbol-simbol ini mereka sudah tahu. Jadi pembakuan itu bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ahli geologi semua sudah sepakat. Terus kemudian keterangan penting mengenai jenis batuannya apa? Ya formasi ya, jenis batuan atau formasi, terus posisi stratigrafi antar formasi, serta informasi yang lainnya harus dicantumkan. Ya, itu tadi, baik potensi sumber daya mineral maupun potensi sumber daya bencana itu harus dicantumkan di peta geologi. Jadi kita sekali baca geologi nggak usah baca laporannya yang setebal begini, kita bisa tahu daerah-daerah ini ada potensi bencana. Potensi bencananya gerakan massa, jenisnya apa itu sudah ada di peta geologinya. Terus kemudian ini apa namanya, ada rembesan minyak, oh jangan-jangan di bawah ini ada trap yang bocor misalnya, seperti itu. Nah, tugas kita sebagai seorang geologis itu adalah melakukan pemetaan geologi. Nah, pemetaan geologi dasar-dasarnya di mata kuliah ini, selain tadi geologi lapangan 1, terus kemudian di pemetaan geologi nanti kita berikan dasar-dasar dari pemetaan geologi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.